Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabar kalian? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kalian alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat umur panjang ya, nikmat bisa menikmati situasi belajar dengan baik. Ini salah satu anugerah yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kenikmatan itu ya, kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka untuk menjaga kenikmatan itu kita kawal dengan doa ya. Silahkan doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, semoga selalu dalam keadaan sehat dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ke depan ya. Baca Al-Fatihah dimulai. Oke, hadir ya. Kemudian Ahmad Abian. Oke, hadir. Anabella, Akila, Belinda, terus ada Uci, ada. Tolong dirapikan terlebih dahulu bajunya. Itu ada Akbar yang masih kurang rapi, tolong dimasukkan dulu. Terus Naufal, silakan scan barcode. Saya ingin melihat kondisi situasi kalian pagi ini. Apakah sudah siap belajarnya atau masih belum? Nah, Pak Asin pengen lihat ya. Silakan di scan barcode-nya. Ada di layar depan atau kalian bisa scan barcode di meja kalian masing-masing. Prio, semangat sekali, Masya Allah, Allah Akbar. Sangat baik, semangat untuk belajar. Baik, oke. Terus apa lagi nih? Baik, rata-rata baik semua ya. Rata-rata baik. Nah, kalian udah siap belajar hari ini? Sudah siap? Ya. Siap udah belum? Siap. Kalau saya bilang 11.43, kalian jawabnya bisa, pasti bisa. Oke, setuju? Oke, 11.43 bisa, pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berkaitan materi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi tahu nggak problem based learning itu apa? Oh. Kira-kira apa? Melihat masalah, kemudian kita bisa mencari solusi. Nah, ya. Tujuan pembelajaran, ya, menjelaskan karakteristik dan sifat gelombang ini yang pertama. Yang kedua, coba Abian, silakan Abian. Yuk, tujuan kedua apa Abian? Coba lihat aja dari sana. Yuk, tujuan yang kedua. Oke, kita menganalisa. Menerapkan konsep gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, sebelahnya silakan tujuan yang keempat. Raga, boleh silakan. Yuk, raga. Melakukan eksperimen terbimbing menggunakan aplikasi digital untuk mengetahui hubungan taraf intensitas bunyi dengan faktor pengaruhnya. Gelombang bunyi merupakan salah satu apa? Gelombang mekanik. Nah, saya di sini membawa sebuah gitar. Saya nggak mau main gitar karena saya nggak bisa. Tapi saya coba menghadirkan, ya. Coba perhatikan. Ketika saya memegang gitar, apa yang kalian dengarkan? Ketika saya memegang gitar, apa yang kalian dengarkan? Apa, Biwan? Yang kencang, apa? Tidak ada suara. Terus, bagaimana kita bisa menikmati suara bunyi gitar? Hah? Ini ada apa di sini? Kedengeran nggak? Oke, saya petik yang paling atas. Paling bawah. Bedanya apa? Angkat tangan. Oke, Ezel. Itu kalau senar yang pertama pitch-nya lebih rendah. Kalau yang senar paling bawah itu lebih tinggi pitch-nya. Senar paling bawah. Pitch-nya lebih tinggi, dia lebih cempreng. Itu lebih rendah, dia lebih dalam suaranya. Oke. Bisa diterima? Kenapa seperti itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa seperti itu? Yuk, Rehan, silahkan. Karena tebal senarnya, Pak. Karena Tebal senarnya. silakan scan barcode. Oke, scan barcode kalian atau langsung masuk ke CBT laptop kalian. Boleh, nggak usah pakai ini, boleh langsung kamu masuk ke CBT-nya. Pak Adit akan melihat
kalian dalam menyelesaikan uji pretest. Saya ingin melihat kemampuan awal kalian, ya, kemampuan awal kalian untuk melihat keterampilan berpikir kalian. Tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, silahkan kalian isi ya kasus-kasusnya. Waktunya saya berikan waktu kurang lebih 7 menit dari sekarang. Silahkan diisi. Kayak gelombang wifi gelombang itu juga bisa ombak Wis, lancar sekali. Sepertinya pengalaman kalian oke. Pak Arjen punya referensi literasi. Silahkan kalian bisa scan. Ini adanya di GCR. Ini yang nantinya akan membantu kalian salah satu fasilitas ya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada pagi ini. Arjen pada kegiatan pembelajaran hari ini akan memberikan 2 masalah. Yang pertama, permasalahan ini kalian akan nonton video dari YouTube. Yang kedua, permasalahan nanti saya akan memberikan melalui LKPD eksperimen. Nah, problem yang kedua, oke, sekarang saya minta anak maju ke depan. 2 anak maju ke depan. Saya minta Prio ke depan, boleh? Yuk, Prio ke depan. Saya minta Bevan ke depan. Bevan, kamu takut suara balon meledak nggak, Van? Enggak. Bevan sebelah sana. Berapa jarak saya dengan sumber pertama? 100 cm, berarti 1 meter. Oke, kamu nyalakan. Percobaan gagal. Diulangi lagi, namanya eksperimen ya. Yuk. Nah. Berapa dibaca kebisingannya? 109 desibel. Ya, pada jarak berapa? Oke. Diambil. Terus saya akan mengambil. Nah, siap-siap. Kamu bisa meledakkan sendiri. Oke, kita akan coba ukur. Ya. 3, 2, 1. Dengan jarak 1 meter saya mendapatkan berapa? 109,2. Sama nggak sama yang tadi? Kurang lebih sama. Nah, kemudian kamu bergeser ke sana, tambah ke pintu. Nah, ke pintu dengan membawa balon. Kira-kira yang terjadi apa? Nah, ini nanti akan kalian lihat. Adakah pengaruhnya dan lain-lain. Sampai sini jelas? Oke. Tolong, ini ada kertas Samson ya. Ini ada kertas Samson. Silahkan nanti kertas ini digunakan untuk menjawab. Boleh dibantu? Paling enggak kamu sudah pernah buka-buka buku mengenai dengan teknik ya, aplikasi teknik ya. Kira-kira dalam dunia teknik itu bunyi digunakan untuk apa? Cari kedalaman laut. Cari kedalaman laut. Novel tahu nggak cara carinya kedalaman laut? Novel tahu nggak cara nyari kedalaman laut dengan gelombang bunyi? Nggak tahu. Akbar tahu nggak sistemnya? Enggak, kurang ngerti. Kurang ngerti. Nah, cocok sekali karena di sini ada karakteristik dan ciri-ciri gelombang bunyi. Kamu bisa cari.
ya, ternyata bunyi bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kamu cari, kamu gali sesuai dengan LKPD, ya. Permasalahan itu bagus ya, yang tadi Akbar sampaikan ya. Oke, Bar, lanjutkan ya. Sini, Priok. Priok ini hobinya ini otomotif ya. Nah, dan dia suka kebersihan. Jadi kalau saya lihat tuh Priok itu suka kebersihan, hobinya otomotif. Nah, Priok, kamu mau kuliah di bidang apa Priok nanti? Sebenarnya kuliah saya nggak sesuai dengan jurusan di sekarang SMA. Saya sih pengen bisnis. Oh yes, Priok pengen bisnis ya kuliahnya. Di mana yuk? Bisnis manajemen ITB. Insya Allah bisnis manajemen ITB. Amin. Oke, setidaknya kamu pernah baca atau mendengarkan dunia bisnis ya, ilmu dunia bisnis ya. Pernah. Nah sekarang kita tarik nih dengan materi gelombang bunyi. Kira-kira gelombang bunyi ini bisa nggak sih dihubungkan dengan dunia bisnis? Aduh, apa ya? Kira-kira? Apa ya kira-kira ya? Kira-kira apa? Belum pernah. Bisnis industri lah, industri itu. Musik mungkin? Mungkin musik bisa musik gitu. Bisa musik. Terus apalagi kira-kira Sebenarnya dunia bisnis itu kayak di mobil pun juga bisa ada bunyinya. Mobil kan ada bunyinya. Nah, maksudnya gimana tuh? Bunyi Jadi ada kayak di mobil itu gimana? Mobil itu kan pasti punya mesin dan pasti punya dari mesin itu pasti ada suaranya Pak Arjen. Oh. Ya kecuali kalau mobil listrik ya pasti udah nggak ada suaranya sama sekali. Berarti kira-kira gini, mobil yang harganya mahal ya, itu kedap suara bener ya? Iya betul. Setuju. Terus kalau mobil yang harganya agak, Ya gitu lah ya. nah seperti itu, menengah ke bawah ya kan? Kira-kira di dalam itu masih bising nggak? Mas, ya sebenarnya tergantung. Tapi kalau mau mobil sekarang sih udah nggak terlalu bising. Tapi apa namanya? Biasanya sih Masih bising. masih cukup Berarti bising. di sana ada apa tuh? Biasanya paling yang Kekurangan apa di sana? mempengaruhi itu mungkin ini karet berarti. Karet. Berarti dia belum kedap suara ya? Terlalu kedap suara. betul. Material bahannya ya? Ah. Oke. Ya. Ini satu. Boleh mangkok, boleh kaleng, boleh balon. Nanti diukur pakai Ya, pakai itu. Kaleng. Oke, Bevan sudah mau berani mencoba. Oke, nanti dulu Van ya, eksperimennya setelah pengamatan satu selesai, kamu tekan. Nah, kamu dapat informasi. Sampai sini jelas? Jadi pas apa kita tekan dulu atau kita Ini tekan sama, set. oh, barengan Nah, berarti barengan ya. Bisa dinaikkan nanti jaraknya 30 cm, 60 sama 90. Sampai sini jelas? Berarti yang megang ini Abian. Abian ya. Kamu data ya. Ikut ya. Ya, silahkan. Dihitung ya. Ini Dari 30. dari 30 ya. Silahkan. Yuk. 2 3 Oke, berapa ini? 118. 118,3 desibel. Kamu data ya. Nah, oke, segini ya. Oke, kamu bisa hitung 1, 2, 3 ya. Kamu bersamaan ya, Vin? Oke, berapa datanya? 103,9. 103,9. Kaila boleh ditulis pakai ballpoint atau di HP dulu. Kalian ya, kita masih punya waktu 30 menit ya untuk paparan dan nanti akan dilakukan post test. Kelompok siapa yang sudah siap maju ke depan? Silakan. Kita di bawah kasih paparan. Ya, ada Bella sama Akila. Hari ini kita pengen presentasi tentang pengalaman kita tentang gelombang. Pertanyaannya adalah apakah Anda harus tahu dan salah bunyi? Ini adalah energi yang muncul menurut pemerintahan udara yang berasal dari sebagai media atau hal yang dibilang kita udara. Bagaimana harapan saya kita membuktikan terutama bunyi? Ini merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium padat cari dan gas. Dengan kata lain, ini tidak merambat pada waktu. Tiga bagaimana dapat menggunakan bunyi? Pertama, proses penggunaan teori dengan getaran atau gelombang yang disampaikan oleh telinga bagian luar. Keempat, jelaskan faktor yang
menyebabkan manusia dapat menggunakan yaitu pulang melaksanakan pertemuan getaran dan mengalirkannya ke bagian dalam. Oke, kurang kencang ya, suaranya ada keras. Yang menyebabkan gerakan antara individu penyebab ini. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau kita tadi pertanyaannya itu ketika kita di bulan, apakah kita dapat mendengar suara senar gitar? Kalau dari opini kita mungkin tidak dapat mendengar jelas bunyi suara senar gitar karena verifikasi di bulan tuh hanya seperti dari verifikasi. Dan yang nomor 7, jarak dapat mempengaruhi kemisingan bunyi, jadi semakin panjang jaraknya, semakin besar jaraknya, maka semakin rendah kemisingan. Kurang jelas. Ada hasil pengamatan kedua kita, sumber bunyinya adalah proses. Untuk pengukuran yang pertama ada 30 cm, hasilnya 118,3 kilo. Yang kedua 40 cm, yang hasilnya 109,8. Dan yang terakhir adalah 90 cm, yang hasilnya 100,8. Kesimpulannya adalah berdasarkan pengamatan dan juga jarak berpengaruh terhadap kemisingan. Oke, silakan. Ada yang tidak sependapat atau ada yang melengkapi, boleh. Nilai plus, awas. Karena itu ayat sumber, jangan mental papan tulis saja mas. Yuk, silakan. Ada yang ingin mau menanggapi? Yuk, silakan. Ada? Oke, Fabian sepertinya mau menanggapi. Fabian silakan. Boleh. Ya, Fabian. Tadi kan apakah itu dapat mempengaruhi kelompok suara? Ulangi mana? Apakah temperatur dapat mempengaruhi kelompok suara? Apakah temperatur dapat mempengaruhi gelombang suara? Apanya gelombang suara? Rambatnya, bentuknya, atau tinggi rendahnya suara itu yang kamu masukkan ya? Lebih ke separuh nggak? Oke, separuh ya. Oke, boleh. Dengernya, cepat dengernya atau enggak? Dari sumber itu berbesar mengeluarkan bunyi, apakah sumber itu bisa nanti masih lagi saya akan akan kita ini mic-nya boleh dipegang dulu. Ya, silakan. Kamu pada saat malam hari sama siang hari ini coba dibantu Pak Arif untuk mengarah ke sana. Ada bedanya nggak kamu dengar suara itu dari jauh kita terdengar di malam hari sama siang hari? Di sini kan ada perbedaan apa? Siang hari dan malam hari. Suhunya kan, betul kan? Kira-kira punya pengalaman nggak? Silakan. Pengalaman aku pribadi kayaknya nggak ada pengaruh, nggak ada bedanya kayak suara di malam hari siang hari. Dan karena beda pendapat pribadi ternyata suhu tidak punya pengaruh terhadap cepat rambat pada siang dan malam hari. Ya kan? Ada yang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bella. Yuk, silakan. Apakah suhu mempengaruhi cepat rambat gelombang bunyi? Tadi kalau bilang nggak pengaruh, ada nggak pendapat lain? Ada nggak? Kira-kira? Kamu kalau malam hari dengerin suara knalpot motor, mobil ya, sama dengan siang hari itu beda nggak?
Ya. Oke, Raza, kayaknya mau jawab. Za, kamu sependapat atau beda pendapat, Za? Sependapat atau beda pendapat? Ayo. Silakan. Menurut saya soalnya pendapat sama aja. Menurut kamu sama, berarti satu pendapat. Oke. Kita akan menarik kesimpulan. Coba, semuanya apa kira-kira? Karakteristik bunyi satu, Anissa harus punya medium untuk bisa dengar, untuk meraba. Dua, Asa, karakteristik bunyi apa? Merambat melalui medium padat, cair dan gas. Terus, Anabella, ada lagi nggak karakteristik bunyi tadi? Cepat rambatnya berapa tadi? 340 meter per sektor. Terus ada hubungannya dengan intensitas, kebisingan dan jarak. Tadi apa? Uci, semakin jauh atau semakin dekat tadi hubungannya seperti apa? Oke, semakin jauh jaraknya dengan sumber bising maka semakin apa? Kecil. Baik. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan ya kesimpulan dari tujuan yang kita pelajari. Nanti hasil karyanya kalian boleh dikumpulkan di PCR ya. Oke, silakan di scan barcode. Saya ingin melihat pesan-pesan kalian. Ya, pesan-pesan kalian. Oke, silakan. Oke, apa pesan-pesan kalian mengikuti kegiatan belajar di pagi ini? Silakan ya. Kenapa? Ya, pesan-pesan. Ya, partai pesan-pesan ya, di-scan. Yo, saya ingin membicarakan pesan-pesan. Sudah? Oke, apa pesan-pesanmu setelah mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini? Oke, seru, refreshing, rasanya tuh seru banget. Seru, belajar secara eksperimen. Eksperimen itu apa sebetulnya eksperimen? Eksperimen apa eksperimen? Percobaan, jangan-jangan ada eksperimen ya? Percobaan ya. Oke, tadi alat percobaannya apa sih? Ingat nggak alat percobaannya? Desibel meter ya, desibel meter. Untuk apa desibel meter? Menghitung gelombang, Naila untuk apa? gelombang suara. Menghitung kebisingan suara. Ya, ada lagi nggak? Itu masih silakan. Menarik aktif Pak. Terima kasih banget Pak. Allah Akbar, nikmat. Seru banget Pak. Bisa nambah ilmu juga. Seru, menyenangkan. Eksperimen santai seru. Ada lagi? Nah, ada Pak. Ada. Coba apa tuh? Aduh, belajar dari ini seru banget. Seru belajar lagi apa aja dong. Terus apa nih? Kita pakai info baru mengenai gelombang bunyi menambah ilmu. Baik, terima kasih ya. Hari ini kalian hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk MIPA 3. Tadi semuanya apa tadi? Bisa, pasti? Bisa. Ya, saya cek dulu. MIPA 3? Bisa, pasti bisa. Oke. Baik. Berikutnya ini refleksi, nanti kalian bisa isi ya, kalian bisa isi di kegiatan refleksi, bisa pada saat belajar di kantin, kalian bisa ngisi refleksinya atau juga kendaraan di dalam mobilnya. Oke, saya minta kalian untuk post test ya. Yo, terakhir, isi terakhir post test. Nah, silakan post test. Tadi scan barcode refleksi, kalian bisa scan. Nah, kalian bisa ngisi melalui Google Form pada saat di kantin ya, sampai ya. Dan bisa kalian isi. Sekarang kegiatan post test. Silakan diisi. Post test. Yo. Masih ada waktu ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ya, silakan.
Nah, di scan dulu. Prosesnya scan dulu. Untuk hasil karya, nanti kalian boleh foto terus dikumpulkan ke CCR ya, berpaslon masing-masing D1143 ya. Silakan nanti bisa dikumpulkan di BCR. Dan untuk refleksi pembelajaran ya, kalian boleh isi di Google Form tadi ada beberapa di meja itu boleh ya, diisi pada saat kalian lagi santai ya, meditasi, makan ya. Silakan. Masih ada kurang lebih 7 menit lagi ya. 11.53 bisa, pasti bisa. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya. Oke, silakan digeser ke sesi berikutnya belajar bahasa Indonesia. Terima kasih ya.